Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi, la ilaha illa anta. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan yang utama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa pada hari ini Jumat tanggal 24 April 2026 Masjid Baitul Syukur menyelenggarakan kajian baca subuh dan alhamdulillah Ustadz kita telah hadir di tengah-tengah kita. Dan nanti setelah sholat kajian baca subuh dilanjutkan dengan sarapan bersama yang insya Allah telah disediakan oleh hamba Allah dari jamaah Masjid Baitul Syukur. Semoga amal beliau-beliau diterima Allah dan mendapat ridhonya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian baca subuh pagi hari ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustadz Furqon Hasbi LC MPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita jumpa kembali dalam keadaan iman Islam dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Kita akan melanjutkan materi tafsir setelah jeda beberapa kali. Pertemuan pertama kita setelah Ramadan bahas tentang halal bihalal, kemudian kita sudah masuk tafsir dan habis itu mengayu jamaah haji. Untuk lanjutannya silakan Bapak Ibu buka kembali di halaman 224 di bukunya masing-masing, dan ini masih lanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 109 dan 110. Ya, karena memang saya masih harus pakai kursi sementara mejanya lebih rendah, maka saya sengaja bawa kursi yang seimbang. Ya, karena mic-nya juga nggak bisa dipegang sambil baca buku dan saya harus juga membacanya. Baik, mungkin di sini belum ada mejanya kali ya, jadi belum seimbang ini antara kursi kemudian mic dan tempat duduk. Tapi nggak apa-apa. Baik jamaah yang dirahmati Allah, pada
kesempatan kali ini kita baca kembali atau baca ulang ayat-ayatnya. Bisa dibuka di halaman 221. Ya, kita mengulang kembali untuk mengingat dan tentunya menambah manfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Alhamdulillah sudah kita baca dua ayat, dan dua ayat ini ayat 109-nya sudah sebagian kita baca, akan kita sedikit ulang dimulai dari terjemahannya ayat 109. Kebanyakan ahli kitab ingin sekali kalau dapat mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman, karena rasa dengki pada diri mereka sesudah nyata kebenaran pada mereka. Maka maafkan dan biarkanlah sehingga Allah datangkan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ayat 110. Dan dirikanlah sholat dan berikanlah zakat, dan apa yang kamu lakukan untuk diri kamu berupa kebaikan, maka kamu akan dapati dia di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ya, secara umum bahwa dua ayat ini masih terkait dengan Bani Israel, terutama di ayat 109 bahwa orang-orang ahlul kitab, terutama kaum Yahudi di Madinah, mereka menghendaki umat Islam yang sudah beriman untuk keluar Islam atau murtad, ya,
Tapi hal itu dikarenakan hasadan, ya, hanya karena dengki. Tapi dibalik kedengkian mereka dan upaya jahat mereka, ayatnya memerintahkan fa'fu wasfahu, yaitu untuk memberi maaf, ya, dan berlapang dada. Bisa dilihat di halaman 223 huruf C. Di situ dinyatakan perintah, ya, untuk memaafkan. Perlakukanlah mereka dengan akhlak yang baik, seperti memaafkan dosa mereka dengan jalan tidak menghukum kesalahan mereka atau tidak memperdulikan celaan dan caci makinya. Sebagian ulama, ini tambahan dari referensi lain, bahkan dibilang jumhurul ulama, mayoritas para ahli tafsir, ayat ini mansukhoh, ayat ini dihapus hukumnya. Kenapa? Karena ayat ini memberi perintah memaafkan dan membiarkan orang Yahudi atas kesalahan mereka. Jadi ada kata sehingga Allah datangkan perintahnya. Mereka memberi penjelasan kata sehingga, hatta, ini kaidah untuk menunjukkan bahwa saat ayat ini turun, kondisi umat Islam masih lemah, jumlahnya masih sedikit, sehingga menyikapi khianat dan kedengkian kaum Yahudi dengan akhlak mulia. Kalau bahasa kita ngalah, bukan berarti kalah. Jadi saat ayat ini turun, umat Islam disuruh ngalah dulu. Tapi nanti ketika sudah datang perintah Allah untuk melawan, membela diri atas perbuatan jahat mereka, maka boleh, ya, dengan perlawanan. Dan ini bisa dikaitkan dengan ayat sebagai nasihah. Ayat nasihah itu ayat penghapus. Di antaranya bisa dibuka surat At-Taubah ayat 5 dan ayat 29. Jadi sebentar, buka dulu ayat 5 dan 29 dari surat Al-Maidah ini untuk menunjukkan bahwa ayat ini, maaf saya ngomongnya apa tadi? Yang benar At-Taubah. Ayat At-Taubah ayat 5, ya. Jadi di situ menunjukkan bahwa, ya, surat yang ke-9, ya, ayat 5 itu untuk menunjukkan bahwa berubah aturan di masa kondisi umat Islam masih lemah, jumlahnya masih sedikit, ya memang perintah untuk memaafkan dan berlapang dada. Kasarnya apa nih Pak Budi? Untuk stamina. Stamina. Cocok nih pagi-pagi sebelum Oh ya, bisa menyenangkan istri enggak ini? Wah, manfaatnya? bisa sekali. Bisa sekali ya. Tapi ketika kondisi umat Islam sudah kuat, ya, bisa dibaca di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 5, fa idza salahal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Nah, di sini kata faqtulu itu artinya perangilah, untuk menunjukkan perlawanan. Jadi ketika kondisi umat Islam sudah siap dan sudah kuat, boleh melawan, ya. Dalam hal ini al-musyrikin, orang-orang musyrik, bisa masuk ke dalamnya ahlul kitab.
Bahkan di sini disebutkan di mana saja kamu temui. Ini bukan berarti umat Islam memulai perang. Jadi dalam rangka membela diri, dalam rangka melawan mereka karena serangan mereka. Jadi bukan faktulu, bunuhlah dimanapun kau berada, asal musyrik bunuh, nggak boleh begitu. Jadi ada proses, ya, karena ada permusuhan, ada penyerangan, maka ada perlawanan dan ada pembelaan. Intinya ayat 5, terutama faktulul musyrikin di surat At-Taubah ini menunjukkan ayat penghapus hukum surat Al-Baqarah ayat 109 ini. Juga didukung ayat 29, masih surat yang sama, surat At-Taubah. Bisa dibuka surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Nah, termasuk ahlul kitab, utul kitab. Hatta yu'tul jizyah, hingga mereka membayar jizyah atau pajak. Artinya kalau mereka menyerang boleh, bahkan perintah wajib dilawan. Dan kalau kemudian nanti mereka tunduk, pilihannya iman atau tetap kafir. Kalau kafir, mereka bayar jizyah atau pajak. Tapi kalau mereka beriman, bebaskan. Nah, ini ayat 29 surat At-Taubah menjadi ayat penghapus hukum ayat 109 surat Al-Baqarah, dan diantara yang berpendapat demikian adalah Abdullah ibnu Abbas. Ini adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat, dan juga ada dari tabi'in, diantaranya Qatadah. Nah, ini untuk tambahan dari apa yang sudah kita baca sebelumnya, biar tidak salah paham bahwa yang namanya perintah dalam Al-Quran ada tahapan. Ya, dalam hal ini di sini perintah untuk memaafkan dan membiarkan ahlul kitab, tapi di saat masih lemah. Dan ini bisa berulang kembali. Kalau umpamanya di suatu masa, di suatu tempat, umat Islam jumlahnya lebih sedikit, jumlahnya masih kurang memadai dan masih lemah, boleh ayat ini berlaku kembali. Artinya jangan melawan, karena nanti resikonya lebih besar. Tapi kalau sudah kuat, boleh menyerang, boleh membela diri. Ada ini mungkin seperti yang terjadi saat ini, umpamanya ini perbedaan pendapat di kalangan masyarakat juga. Apakah penduduk Gaza suruh menyerah saja dulu, memaafkan Yahudi, kan gitu? Tapi mereka tidak mau. Ya, pokoknya lebih baik mati daripada ngalah ataupun nyerah. Ada yang berpendapat kalau kondisi masih lemah, kondisi belum kuat, boleh menyerah dulu ataupun mengikuti apa yang mereka mau. Nah, ini pendapat yang lain. Tapi yang dipraktekkan adalah mereka bertahan, ya, bertahan di Gaza. Ya, karena mengambilnya ayatnya yang terakhir, qatilu itu, tidak mengambil ayat yang mengambil memaafkan. Fa'fu wasfahunya ini dianggap sudah mansuh. Jadi yang kita pakai adalah qatilu. Nah, seranglah, perangilah mereka, orang-orang yang menyerang dan yang memusuhi. Selanjutnya pada ayat ini, ya,
digambarkan juga terbukti pada penjelasan di huruf C, dan juga boleh diartikan sehingga datang perintah dan pertolongan Allah. Nah, ini yang menegaskan, artinya ketika sudah datang perintah Allah untuk melawan, maka itu dilakukan. Dan ini terbukti dengan terbunuhnya orang-orang Yahudi Bani Quraidah dan diusirnya Yahudi Bani Nadir dari Madinah. Ini untuk menambah ketegasan, ketika sudah umat Islam kondisinya kuat atau dalam keadaan berani untuk melawan, sekalipun mungkin jumlahnya lebih sedikit, tapi punya pilihan untuk melawan bahkan mengusir, maka itu boleh dilakukan sebagaimana Nabi dengan kaum muslimin, yaitu memerangi Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah itu orang Yahudi yang tidak mau masuk Islam, maka diusir. Lalu kampung halamannya menjadi ghanimah ataupun rampasan perang bagi umat Islam. Kemudian juga ada Yahudi lain dari Bani Nadir. Jadi ada dua Bani atau dua kabilah, Quraidah dan Bani Nadir. Kenapa? Setelah mereka melakukan pengkhianatan dan membatalkan perjanjian secara sepihak dengan membantu teman-teman musyrikin mereka, setelah sebelumnya diberi maaf berkali-kali. Ya, alenia ini untuk menunjukkan bahwa ayat tadi bisa dianggap sebagai mansuh, tapi dalam buku Al-Maraghi tidak menggunakan istilah nasih dan mansuh, tapi hanya boleh diartikan. Nah, itu jadi ada pilihan. Jadi alenia pertama itu pilihannya tetap melaksanakan ayat, yaitu memaafkan dan membiarkan ahlul kitab atau kaum Yahudi. Dan alenia berikutnya pilihannya boleh kalau memang memungkinkan, dan ini dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, karena sudah memberi maaf kepada orang-orang Yahudi Madinah berkali-kali, tapi tetap khianat, tetap mereka melakukan pelanggaran bahkan dalam perjanjian yang mereka buat. Nah, ini kemudian kita masuk pada huruf D, yaitu di halaman 224. Ini bagian akhir dari ayat 109, yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa untuk memberikan kekuatan yang dapat mengalahkan segala kekuatan kepada kamu dan meneguhkan hati pada kebenaran yang kamu pegang, sehingga kamu dapat mengalahkan musuh dan lawan-lawanmu yang telah terpedaya oleh banyaknya dan sombong dengan kekuatannya. Nah, kita bisa cocokkan Quran surat 22 ayat 40, yaitu surat Al-Hajj, ya. Kita buka dulu ayat 40 surat Al-Hajj untuk mendapatkan kaitannya dengan penjelasan ini. Surat yang ke-22 ayat 40. Ya, jadi dalam ayat 40 ini, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbuna Allah, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Ayat ini untuk menggambarkan umat Islam ketika masih di Mekah, ya, diusir dari kota Mekah hanya karena mengucapkan la ilaha illallah, Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah.
Jadi ini gambaran bahwa umat Islam dimusuhi, diusir, bahkan ketika sudah hijrah dan pindah ke Madinah, kemudian berhadapan dengan orang Yahudi. Jadi di Mekah berlawanan dengan kaum Quraisy yang dari kaum musyrikin Quraisy, sementara ketika pindah ke Madinah berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Nah, di ayat ini ada kalimat yang paling akhir ya, atau sebelum kalimat terakhir, wala yang surannallah man yang suruh. Nah, ini kata kuncinya di sini di ayat 40 sebelum akhir. Di situ disebutkan bahwa Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Ini bahasa jaminan dan motivasi agar kita selalu membela kebenaran. Kita harus selalu berdiri terdepan ya untuk menegakkan lillahi kalimatillah. Jangan mundur selangkah pun, karena dijamin siapa yang menolong ya, di sini Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Siapa yang menolong agama Islam, siapa yang memperjuangkan agama Islam, maka Allah pasti akan menolongnya. Lalu diakhiri, innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Nah, kemudian penjelasannya bisa kita kaitkan di halaman 224. Karena Allah pasti menolong siapa yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ini adalah terjemahan dari bagian akhir tadi surat Al-Hajj, yaitu surat yang ke-22 ayat 40. Kemudian Allah menjelaskan sebagian cara-cara untuk mendapatkan kemenangan yang dijanjikannya. Ini untuk menyiapkan kalimat berikutnya, maka firman-Nya yang kemudian diterjemahkan dari wa aqimus shalah wa atuz zakah ya. Di dalam ayat ini perintah untuk menegakkan sholat atau mendirikan sholat dan berikanlah zakat atau menunaikan zakat. Pertanyaannya, apakah ayat ini perintah untuk umat Islam atau masih kaitannya dengan orang Yahudi? Nah, ini ada dua pendapat berkaitan dengan ayat ini. Karena di ayat 109 pembahasannya tentang orang Yahudi. Jadi perintah untuk memaafkan kepada orang Yahudi. Tapi pada ayat 110 perintah aqimus shalah wa atuz zakah. Apakah ini dikaitkan untuk orang Yahudi agar menunaikan sholat dan menunaikan zakat? Ada yang berpendapat demikian, tapi yang lebih mendekati ini perintah khusus untuk orang Islam. Makanya tadi pengantarnya, untuk meraih kemenangan, untuk mendapatkan kemenangan, salah satu caranya adalah dengan sholat dan zakat. Nah, kenapa? Nanti ada penjelasannya. Nah, di sini setidaknya untuk gambaran singkat sebelum kita membaca, bahwa sholat itu sendiri adalah ibadah badaniyah sekaligus rohaniyah. Jadi dalam rangka untuk menyiapkan diri meraih kemenangan harus dilatih secara fisik. Jadi sholat itu ibadah memang intinya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Tapi itu adalah ibaratnya pelatihan fisik. Karena sholat itu gerakan-gerakan fisik, maka disebut ibadah badaniyah atau jasmaniyah. Sekaligus dalam sholat bagaimana biar fokus, khusyuk, konsentrasi, itu adalah bagian pelatihan rohaniyah. Maka sholat itu adalah ibadah
badaniyah atau jasmaniyah sekaligus rohaniyah. Ini dalam rangka menyiapkan mental umat Islam agar bisa menghadapi musuh-musuhnya, akan meraih kemenangan kalau mentalnya kuat, fisiknya kuat. Demikian pula zakat. Kenapa di sini ada perintah sholat dan ada perintah zakat? Memang hampir setiap ada kata perintah sholat diiringi perintah zakat. Kalau kita hitung, setidaknya kita akan mendapatkan 28 kali ya, sholat zakat, sholat zakat. Walaupun redaksinya berubah-ubah atau berbeda-beda, tapi kalau dikumpulkan, kalau ada kata perintah sholat atau ada sholat kemudian diiringi kata zakat, itu 28 kali. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya antara sholat dan zakat. Dan zakat sendiri adalah ibadah maliyah. Oleh karena itu, kalau dikaitkan secara istilah hablun, ya, hubungan, maka sholat itu hablum minallah dan zakat ini hablum minan nas. Walaupun semuanya lillahi ta'ala, karena zakat kaitannya mengeluarkan harta yang diberikan kepada sesama, terutama mereka yang berhak mendapatkannya. Paling tidak ada 8 asnaf yang sudah disebutkan ya di dalam surat At-Taubah ayat 60. Itu bisa dicocokkan di sana, surat At-Taubah ayat 60, yaitu 8 asnaf, dan itu menunjukkan ini adalah ibadah hablum minan nas. Jadi zakat ibadah maliyah, ibadah sosial. Dan ini untuk memperkuat hubungan antara secara jasmani sekaligus juga secara maliyah, biar semua menjadi sejahtera. Kalau kita kaitkan dengan ibadah lain, ya biar sekalian, ada sholat, ada zakat, yang sering kita juga lakukan adalah siam, bahkan haji, dan ini sudah musim haji, maka masing-masing ada istilahnya. Kalau tadi sholat ibadah badaniyah dan rohaniyah, zakat ibadah maliyah, ya, dan itu adalah ibadah sosial, maka siam adalah ibadah badaniyah juga seperti halnya sholat, karena menahan lapar, dahaga itu bagian dari pelatihan fisik ya. Kemudian sekaligus rohani, bagaimana menahan kesabaran atas lapar dan lain sebagainya. Kemudian ibadah haji merupakan ibadah yang merangkum semua itu. Jadi ibadah haji di samping ibadah badaniyah, karena memang ibadah haji pasti harus dengan fisik, harus dengan kesehatan. Kemudian juga ada biayanya, maka disebut haji juga ibadah maliyah karena harus mengeluarkan harta sekaligus pelatihan rohani. Maka ibadah haji itu paling komplit, ibadah badaniyah, maliyah, dan rohaniyah. Mari kita membaca yang tertulis di keterangannya. Karena sholat memperkokoh sendi iman, meninggikan kemauan, dan mengangkat jiwa lantaran berdialog dengan Allah. Nah, ini mestinya kita selalu menyadari ketika sholat sesungguhnya sedang berkomunikasi, sedang berdialog, atau bahasa sederhananya sedang berbicara dengan Allah. Di antara kalimat-kalimat yang sering kita baca dan selalu bahkan wajib kita baca dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini seharusnya kita penuh sadar, ini sedang mengatakan ka itu engkau ya Allah, iyyaka hanya kepadamu ya Allah, ya, na'budu kami menyembah.
Lalu wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'inu, kami minta tolong. Tapi mohon maaf, kita kebanyakan saking hafalnya baca kayak tidak sadar gitu loh, ya refleks gitu loh, iya karena aku dua, iya karena nasta'in. Padahal itu harusnya kita sedang bicara di hadapan Allah, walaupun Allah tidak kelihatan dan kita tidak akan melihat Allah. Dalam bahasa penjelasan ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, ya hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Katakanlah sholat, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi seakan-akan kita sedang berhadapan. Maka ketika iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu kami nasta'inu, minta tolong. Dan itu banyak sekali di dalam bacaan-bacaan sholat, ya. Kemudian kita umpamanya sami'allahu liman hamidah, Allah pasti mendengar orang-orang yang memujinya. Lalu kita ucapkan Rabbana, Tuhan kami, wahai Tuhan kami, walakal hamd, dan hanya untukmu segala puji. Pakai laka itu hanya milikmu, itu juga sama dengan sedang bicara langsung kepada Allah. Makanya anta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaknya engkau dalam menyembah Allah itu seperti seakan-akan melihatnya, berhadapan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi sudah memang engkau tidak akan bisa melihat. Fa in lam takun tarahu, dan seandainya kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah pasti fa innahu, dan sesungguhnya Allah yaraka, melihatmu. Jadi dimulai dari diri kita untuk sadar kita sedang berdialog dengan Allah. Maka kita membacanya dengan tadarru, dengan tawadhu, dengan khusyuk, dengan tadabbur, dengan sadar, antara lidah yang mengucapkan, yang membaca, dengan pikiran yang memahami, dengan hati yang merasakan. Perpaduan antara lidah, pikiran, dan hati. Tapi sejauh mana fakta kita dalam sholat, bahkan sholat pun ngantuk. Nah ini ya memang ada, dan banyak orang sholat pun bisa ngantuk itu, ya apalagi pengajian, nah itu ngantuk biasa itu. Jadi ini hanya untuk mengkaitkan bahwa sholat ini adalah sebagai bentuk dialog dengan Allah, menyatukan hati sesama orang mukmin ketika sholat jamaah. Nah ini dikaitkan bahwa bagaimana menuju kemenangan harus ada persatuan dan kesatuan. Dimulai dengan kerukunan, yaitu ketika sholat bukan sendiri-sendiri, sholatnya bersama-sama, istilah sholat berjamaah. Dan dengan berjamaah kita saling kenal, saling akrab dan dekat, saling tolong-menolong, bahu-membahu, semakin kuat dan kokoh di antara kita. Itulah di antara pentingnya sholat jamaah, untuk membangun kekuatan menuju kemenangan. Saling kenal mengenal dalam masjid. Nah ini penting. Jangan sampai kita sudah rajin sholat jamaah tapi antara kita belum saling kenal. Nah ini mohon bisa diperbaiki. Nah ini juga mungkin umpamanya takmir masjid untuk mendata siapa saja jamaah yang paling aktif atau yang aktif, sehingga biar tahu oh ini jamaah masjid Baitul Syukur. Dan mungkin ada juga yang di sekitar masjid belum aktif. Nah ini juga perlu didata bagaimana proses untuk mendekati sehingga bisa bergabung bersama kita. Ini upaya dan salah satu cara bagaimana membangun kekuatan. Ya mungkin kita belum sampai pada kekuatan untuk perang, paling tidak kekuatan untuk persatuan dan juga membangun kesejahteraan sosial, ya, kemasyarakatan. Kemudian dilanjutkan lagi, dan yang dengan cara-cara begini iman jadi hidup.
kepercayaan kepada Allah menjadi kuat dan jiwa pun bersih dari perbuatan-perbuatan kotor, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, jadi pada prinsipnya sholat itu sendiri menghapus dosa. Ya, ada yang sudah membaca hadisnya, ini sisipan saja, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan seandainya ada orang yang di depan pintunya sungai mengalir dengan jernih, kemudian si penghuni rumah itu mandi sehari 5 kali. Ini Nabi sedang menyampaikan di hadapan para sahabat. Lalu setelah menyampaikan bertanya, bagaimana pendapat kalian terkait dengan orang yang mandi sehari 5 kali? Kira-kira jawabannya apa? Bersih, tidak akan tersisa kotoran daki yang melekat. Lalu Nabi, kadzalika, demikian pula orang yang sholat sehari 5 kali, maka dengan demikian orang yang sholat 5 kali sehari itu akan bersih dari kotoran dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersih dan suci sehingga layak menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita tuntaskan dulu, kemudian masuk pada penjelasan berikutnya, yaitu dan lebih dapat menembus kepada kebenaran sehingga menjadilah orang-orang yang patut menang. Nah, ini motivasi bagaimana mengkaitkan sholat sebagai media menuju kemenangan. Lalu masuk pada zakat. Adapun zakat, karena ia dapat menguatkan hubungan antara golongan kaya dan miskin. Ya, ini hablum minan nas, sehingga terwujud kesatuan umat dan menjadi laksana satu tubuh. Jika satu anggota menderita, maka seluruhnya ikut merasa demam dan tidak bisa tidur. Nah, ini bukti umat Islam diajari untuk selalu perhatian kepada sesama. Jangan sampai kita di satu masjid ada yang sakit tidak tahu, ada yang kelaparan tidak peduli, ada yang butuh bantuan diabaikan. Ini harusnya semuanya saling bantu-membantu, dan juga jangan kemudian kita menghindar dari mereka-mereka yang butuh bantuan. Jadi harusnya kompak, gotong royong, bantu-membantu. Jangan ada di tengah jamaah kita yang kelaparan. Jangan ada satu jamaah masjid ada yang kekurangan. Harus bantu-membantu, tolong-menolong, walaupun tidak harus dengan zakat, tapi dengan mungkin infak, bantu-membantu, gotong royong, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tertentu terpenuhi. Nah, ini pentingnya diantaranya dengan sholat jamaah dan zakat. Kemudian sudah menjadi kelaziman Al-Quran mengiringkan zakat dengan sholat. Itu tadi biasanya ada perintah sholat, ada perintah zakat, dan ini terulang sampai 28 kali di dalam Al-Quran. Karena sholat mengandung perbaikan individu, sedangkan zakat mengandung perbaikan sosial. Jadi ada hablum minallah dan hablum minan nas. Lantaran harta adalah saudara kandung jiwa. Barang siapa memberikan hartanya karena mencari keridhaan Allah, maka ringan hatinya untuk menyerahkan jiwanya di jalan Allah. Ini mengkaitkan dengan orang yang rajin infak, mengeluarkan zakat, maka dia pun akan rela ya jiwanya untuk kebaikan di jalan Allah fi sabilillah, guna membela agamanya, li'ila'i kalimatillah, dan meninggikan kalimatnya. Sesudah Allah jelaskan bahwa sholat dan zakat merupakan sebagian jalan mencapai kemenangan di dunia, maka diiringi dengan penjelasan bahwa kedua perbuatan tersebut juga, yaitu sholat dan zakat, merupakan sebagian jalan mencapai kebahagiaan di akhirat. Maka firman-Nya, nah ini bagian-bagian akhirnya, yaitu dan apa yang kamu lakukan untuk diri kamu berupa kebaikan, maka kamu
akan dapati dia di sisi Allah. Nah, ini ayatnya tadi sudah kita baca, yaitu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Maksudnya, apapun kebaikan yang kamu kerjakan, kamu akan mendapatkan balasan di sisi Allah pada hari setiap orang menerima pembalasan amalnya dengan adil. Jadi biar kita tidak merasa malas ya, bahwa sedikit atau sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan mendapat imbalan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi siapa yang mengerjakan suatu amalan sekecil apapun, maka pasti akan melihatnya, akan mendapatkan balasannya. Kemudian dilompati karena waktunya sudah hampir habis, yaitu penutup, yaitu di kalimat terakhirnya, sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ya, jadi ini penutup ayatnya, yaitu innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui segala perbuatanmu yang banyak maupun yang sedikit. Tidak satupun urusan kamu yang tersembunyi baginya, yang baik maupun yang jahat. Dialah yang akan memberikan balasannya kepada kamu. Ayat ini tidak syak atau tidak diragukan lagi, berisi dorongan ataupun motivasi berbuat baik dan sekaligus ancaman terhadap perbuatan jahat. Ya, kita masih ingat fama ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun pasti akan melihatnya. Itu ada keseimbangan. Dan di antara pesan-pesan ini, contoh dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika masuk kuburan. Nah, ini renungan, ini sudah urusannya kematian. Ya, mumpung penutupan sekaligus mikir kematian ini. Assalamualaikum wahai penghuni kampung yang terasing dan tempat sunyi senyap, baik yang mukmin maupun yang mukminah. Nah, kemudian beliau berkata, adapun rumah-rumah peninggalan telah dihuni yang lain. Artinya ketika kalian sudah wafat, rumah yang dulu ditempati seindah sebesar apapun sekarang sudah ditempati yang lain. Bahkan lebih dari itu, harta-harta telah dibagi, ya sudah diambil sebagai warisan bagi anak cucunya. Kemudian dilanjutkan, nah ini, dan istri-istri telah dinikahi orang lain. Wah, ini berarti mati wong lanang ini. Nah, ini kayaknya Ali lagi bicara sama mayat-mayat laki-laki. Kok nggak kebalik ya? Ini. Jadi ini bahwa istri-istri kalian sudah dinikahi orang lain. Tapi ada apa namanya keyakinan di masyarakat kita, khususnya ibu-ibu yang janda, itu saking cintanya sama suami nggak mau nikah lagi. Alasannya, kalau aku nikah lagi nanti nggak ketemu di surga sama suamiku itu. Wah, kata orang yang guyonan, rugi. Wis ngono urung mesti ketemu nang surga, orang nikah meneh. Ini guyonan. Jadi intinya ini hanya renungan. Kemudian inilah kabar kami kepada saudara-saudara. Tetapi bagaimana kabar saudara-saudara kepada kami? Demi yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya ahli kubur ini bisa bicara, tentu mereka akan bicara kepada kita. Sungguh bekal paling baik untuk ke akhirat adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Lalu ditutup dengan hadis, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin saleh yad'u lah, yang artinya jika anak Adam meninggal maka amalnya terputus kecuali 3 hal, yaitu
1. Harta sedekah jariah. 2. Ilmu yang dimanfaatkan. Dan 3. Anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Sedekah jariah meliputi pembangunan masjid. Ini hanya contoh-contoh. Lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit, tempat-tempat penampungan orang terlantar, dan tempat-tempat untuk orang-orang yang perlu pertolongan. Dan ilmu yang dimanfaatkan mencakup karangan atau karya tulis yang berguna dan pengajaran ilmu agama. Ya, mudah-mudahan pengajian ini pun bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang diwariskan kepada generasi sesudahnya. Sedangkan anak di sini yang diberi batasan adalah anak soleh, anak baik, karena pahala itu tidak bisa diperoleh dari yang selainnya. Adapun tentang dosa, maka bapak tidak dikenai tanggung jawab kejahatan anaknya, tanggung jawab sendiri. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, waktunya jam 6 kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana semangatmu? Ini semangatku. Selamat sarapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.